Alhamdulillah, kabar baik datang dari tanah air yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan umat Islam di Indonesia. Setelah melalui serangkaian rapat panjang dan pembahasan yang cukup alot, akhirnya pemerintah bersama DPR resmi menetapkan besaran biaya haji untuk tahun 2026. Nah, inilah kabar yang membuat banyak calon jamaah tersenyum lega. Karena ternyata biaya haji tahun depan turun sekitar 2 juta rupiah. Ya, 2 juta. Meskipun terdengar tidak terlalu besar, namun di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang dan harga kebutuhan yang kian naik, kabar ini tentu menjadi angin segar bagi banyak orang yang sudah lama menanti giliran untuk berangkat ke Tanah Suci. Tapi tunggu dulu, apakah benar seluruh jamaah akan merasakan penurunan sebesar 2 juta rupiah itu? Atau jangan-jangan penurunan ini hanya sebagian kecil yang benar-benar sampai ke kantong jamaah? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Karena ternyata penurunan biaya haji tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada perincian, ada istilah nilai manfaat, dan ada perbedaan antara biaya yang dibayar langsung oleh jamaah dan yang ditanggung oleh dana manfaat haji. Maka, pastikan kamu menyimak video ini sampai habis karena kita akan kupas satu persatu agar kamu benar-benar paham berapa sebenarnya biaya haji tahun 2026 yang harus disiapkan oleh calon jamaah. Sebelum kita lanjut membahas lebih dalam tentang harga haji tahun 2026, yuk luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Kenapa? Karena di channel ini, kita akan terus menghadirkan berbagai informasi terbaru dan paling akurat seputar ibadah haji dan umroh, mulai dari update biaya resmi dari pemerintah, tips mempersiapkan keberangkatan, hingga kisah-kisah inspiratif para jamaah yang telah menunaikan panggilan suci ke Baitullah. Dengan menekan tombol subscribe, kamu bukan hanya membantu channel ini berkembang, tapi juga ikut menjadi bagian dari komunitas umat muslim yang ingin berhaji dengan ilmu dan kesiapan yang lebih baik. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu langsung tahu setiap kali ada video baru. Karena di setiap episode, kita akan membahas isu-isu penting, seperti kebijakan visa, dana manfaat, kuota provinsi, hingga hal-hal kecil tapi krusial yang sering luput dari perhatian calon jamaah. Perkenalkan, saya Fahrul Rozi, seorang praktisi dan pembimbing ibadah haji dan umroh. Sudah bertahun-tahun mendampingi para jamaah berangkat ke Tanah Suci, dan dari pengalaman itu, saya ingin berbagi ilmu, pengalaman, dan juga kabar terbaru agar kita semua semakin siap menghadapi musim haji. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe ya. Sekarang, mari kita lanjut bahas detailnya. Berapa sih sebenarnya biaya haji tahun 2026 dan seberapa besar penurunannya terasa bagi calon jamaah? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI akhirnya menetapkan keputusan penting yang telah lama ditunggu masyarakat, yaitu besaran biaya haji tahun 2026. Kabar baiknya, dari hasil rapat resmi tersebut, disepakati bahwa total biaya penyelenggaraan ibadah haji mengalami penurunan sekitar 2 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Namun, meski terdengar menggembirakan, tidak semua dari penurunan itu benar-benar dapat dirasakan langsung oleh calon jamaah haji. Mengapa demikian? Karena dalam struktur biaya haji, ada dua komponen utama. Yang pertama adalah biaya perjalanan ibadah haji, BIPIH, yaitu uang yang dibayarkan langsung oleh calon jamaah. Sedangkan yang kedua berasal dari dana nilai manfaat, yakni hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nah, penurunan 2 juta rupiah tersebut ternyata terbagi dua. Sekitar 1 juta rupiah berasal dari dana nilai manfaat dan hanya sekitar 1 juta rupiah yang benar-benar mengurangi jumlah yang harus dibayar oleh calon jamaah. Jadi, misalnya tahun lalu, jamaah membayar 55 juta rupiah, maka tahun ini jumlahnya akan turun menjadi kisaran 54 jutaan. Meski nominalnya tidak besar, kebijakan ini tetap disyukuri karena menunjukkan upaya nyata pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan kebutuhan biaya operasional di Arab Saudi yang cenderung meningkat setiap tahun. Nah, ada satu hal menarik yang sempat ramai dibicarakan saat rapat antara DPR dan Kementerian Haji dan Umroh beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, muncul pembahasan soal dugaan adanya bancakan 5 triliun rupiah pada pengelolaan biaya haji tahun sebelumnya.
Istilah ini sempat viral karena dianggap sebagai indikasi adanya dana besar yang tidak jelas penggunaannya. Bayangkan saja, kalau benar dana itu bisa dihemat atau dialihkan untuk subsidi, biaya haji bisa turun sampai sekitar 24 juta rupiah per jamaah. Nilai yang fantastis, bukan? Tapi sayangnya, kabar tersebut tidak benar adanya. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Ahzar, langsung memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada bancakan atau penyimpangan sebesar itu dalam struktur biaya haji. Semua komponen biaya telah melalui audit ketat dan pembahasan bersama antara BPKH, Kementerian Agama, dan Komisi 8 DPR RI. Artinya, penurunan biaya haji tahun 2026 sebesar 2 juta rupiah bukan berasal dari penghapusan dana misterius, melainkan hasil dari efisiensi anggaran, negosiasi harga layanan dengan Arab Saudi, dan optimalisasi nilai manfaat dana haji. Jadi, masyarakat diharapkan tidak mudah termakan isu yang beredar di media sosial. Karena, dalam urusan sebesar ibadah haji, setiap angka punya dasar hukum, prosedur dan audit yang sangat ketat. Penurunan 2 juta ini mungkin tidak besar, tapi setidaknya mencerminkan adanya transparansi dan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan dana haji. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling banyak ditunggu para calon jamaah, yaitu soal berapa sebenarnya biaya yang harus dibayar untuk haji tahun 2026. Pemerintah telah menetapkan bahwa total biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan mengalami penurunan sekitar 2 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Namun, penurunan yang benar-benar dirasakan langsung oleh jamaah adalah sekitar 1 juta rupiah saja. Untuk jamaah reguler, setoran awal masih berada di angka 25 juta. Sementara untuk pelunasan, pemerintah memperkirakan jumlahnya sekitar 31 juta lebih sedikit. Jadi, kalau dijumlahkan, total biaya yang perlu disiapkan calon jamaah adalah sekitar 56 juta rupiah. Nilai ini bisa sedikit berbeda antar embarkasi, karena dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap rupiah, serta faktor transportasi dan akomodasi di Arab Saudi. Meski tidak turun banyak, setidaknya kabar ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang telah lama menabung dan menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. Namun, perlu diingat, biaya pelunasan ini belum termasuk biaya tambahan lainnya, seperti bimbingan manasik di KBI, pemeriksaan kesehatan, hingga pengeluaran pribadi seperti perlengkapan dan biaya syukuran keberangkatan. Jadi, mulai dari sekarang, calon jamaah disarankan untuk mempersiapkan dana sekitar 56 juta hingga 58 juta rupiah agar aman dan tidak kaget ketika masa pelunasan tiba nanti. Nah Bapak Ibu, yang perlu diingat, biaya haji bukan hanya soal pelunasan resmi ke pemerintah. Di luar itu, masih ada biaya tambahan yang hampir pasti dikeluarkan oleh calon jemaah, terutama bagi yang memilih berangkat melalui KBIH atau kelompok bimbingan ibadah haji. Biasanya, KBIH menawarkan berbagai layanan tambahan seperti bimbingan manasik haji, pembekalan materi sebelum keberangkatan, konsumsi selama pelatihan, bahkan perlengkapan manasik seperti buku panduan, air minum dan alat peraga. Semua itu tentu memerlukan biaya operasional. Besarannya berbeda-beda, tergantung lembaga yang menyelenggarakan. Ada KBIH yang mematok biaya sekitar 2 juta rupiah, tapi ada juga yang bisa mencapai 4 atau 5 juta rupiah jika fasilitasnya lebih lengkap. Disinilah pentingnya calon jemaah untuk memastikan transparansi biaya sejak awal. Jangan sungkan bertanya, biaya bimbingan ini mencakup apa saja? Apakah sudah termasuk perlengkapan dan konsumsi? Banyak pihak berharap agar Kementerian Haji dan Umroh ke depan dapat membuat aturan batas biaya KBIH secara resmi, agar tidak ada perbedaan terlalu besar antara satu daerah dan daerah lain. Karena bagaimanapun juga, tujuan bimbingan manasik adalah membekali jemaah agar memahami tata cara haji dengan benar, bukan untuk membebani mereka dengan biaya tambahan yang memberatkan. Jadi, siapkan anggaran khusus untuk kegiatan bimbingan ini, agar ketika waktu keberangkatan tiba, semua kebutuhan spiritual dan administratif sudah benar-benar siap. Selain biaya pelunasan dan bimbingan manasik, ada satu hal penting yang sering luput dari perhitungan calon jamaah haji, yaitu biaya dam dan living cost. Bagi jamaah Indonesia yang melaksanakan haji tamatu, membayar dam hukumnya wajib. Dam ini merupakan bentuk denda ibadah karena jamaah melakukan umroh dan haji dalam satu musim,
dengan tahalul di antara keduanya. Nah, bentuk pembayaran dam bisa bermacam-macam. Umumnya, jamaah Indonesia lebih memilih menyembelih seekor kambing di Tanah Suci yang biayanya berkisar antara 400 hingga 600 rial atau sekitar 1,6 sampai 2,5 juta tergantung harga pasar hewan di Mekah dan Madinah. Sebenarnya, ada pilihan lain yaitu berpuasa 10 hari, 3 hari saat di Tanah Suci, dan 7 hari setelah kembali ke